Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Rani. Dan saat ini sebelum kita sama-sama belajar, kita akan Rani akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi Rani adalah seorang guru, kegiatan utamanya mengajar dan mengerjakan Oriflame juga di waktu-waktu yang cukup padat. Dan level tertinggi Rani adalah senior manager. Oke teman-teman, kita mau langsung aja belajar hari ini tentang satu fenomena yang kita tidak bisa hindari, tetapi yang memang kita hadapi saat ini. Apakah fenomena tersebut? Yaitu bagaimana kita bisa berjemur tanpa masalah. Karena COVID-19 membawa dampak yang sangat besar, bukan hanya dari segi perekonomian, tapi seluruh lini kehidupan manusia itu terdampak ya teman-teman. Dan kebetulan Indonesia di akhir-akhir ini meningkat cukup tajam dan luar biasa. Saya mendapatkan informasi entah benar atau salah, tapi lonjakan yang terjadi di Indonesia bahkan mengalahkan India yang kapan hari sempat juga luar biasa ya. Tapi kita tetap meyakini bahwa kalau memang Tuhan mengizinkan Indonesia ada di dalam posisi ini, tentunya Tuhan juga akan memampukan kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, gimana nih kita berkontribusi sebagai Oriflamers bagi bangsa kita, bagi generasi kita, bahkan bagi generasi yang akan datang ya, karena apa yang kita berikan hari ini juga itu akan diturunkan ke generasi berikutnya. Di tengah-tengah pandemi ini, mungkin sebagian orang berkata, oh lebih baik aku mengeluarkan uangku untuk makanan atau lain sebagainya di tengah pandemi. Tetapi di tengah pandemi kita juga bisa memberikan kontribusi sebagai Oriflamers loh teman-teman. Ternyata ada banyak produk kita yang juga sangat bermanfaat di tengah-tengah pandemi sekalipun. Oke ya, kita langsung aja. Jadi memang fenomena ini tidak bisa kita hindari karena memang ini ada di sekitar kita. Semakin kita melawan, maka kita akan jengah sendiri ya. Menurut saya ini waktunya untuk kita berdamai dan mencari cara terbaik untuk menghadapi pandemi yang ada saat ini. Gimana nih saat ini? Caranya sangat sederhana. Gimana sih? Di satu sisi kita memang butuh berjemur karena sinar matahari, kita butuh vitamin D dari sinar matahari itu sendiri kan teman-teman. Bahkan sebagian orang merekomendasikan harus jam 10 gitu ya. Sementara di jam-jam segitu tuh aduh bener-bener sinar matahari yang betul-betul menyengat gitu ya teman-teman. Tapi bagi sebagian orang that's better than COVID-19. Nggak apa-apa aku gosong daripada kekurangan vitamin D yang akan nanti membuat saya justru imunnya turun dan lebih mudah gitu ya untuk terserang COVID-19. Bahkan mereka yang dalam proses recovery aja mereka harus berjemur karena mereka membutuhkan vitamin D itu melalui sinar matahari. Luar biasa ya, Tuhan menciptakan dunia ini tuh sebenarnya dengan seimbang gitu ya. Ketika ada satu hal terjadi, sebenarnya Tuhan juga menyediakan obat-obatan yang natural yang sebenarnya ada di bumi ini gitu ya, termasuk sinar matahari. Nah, jadi apakah teman-teman melihat sinar matahari ini sebagai kawan atau lawan? Semoga kita bisa bijaksana ya. Nah, hari ini Rani akan bahas, sebenarnya ini pengetahuan yang sangat basic. Rani juga bukan seorang dermatologis, tapi ini adalah hasil dari beberapa waktu lalu ada teman Rani yang memang dermatologis dan dia itu sering sekali buat story how important to protect our skin. Pentingnya untuk mencegah daripada kita mengobati. Nah, dilema UVB. Ya, kita akan lihat secara singkat ya teman-teman. Apa itu UVA, apa itu UVB. UVA ultraviolet A, B, dan sebenarnya ada C ya, sorry. C-nya ketinggalan. Nah, jadi A, B, dan C, tapi yang lebih berbahaya untuk kesehatan kita adalah UVA dan UVB. Kita lihat sama-sama satu persatu. Nah, UVA ini memang ternyata memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara UVB dan UVC ya. Namun energi yang dihasilkan itu merupakan
yang paling rendah. Nah, sinar UV mampu menembus UVA ini itu sanggup menembus dan mempengaruhi sel kulit lebih dalam. Nah, ini yang rada ngeri ya teman-teman. Karena ternyata dia bukan hanya bisa ada di permukaan aja, tapi dia bisa masuk sampai ke dalam. Nah, bagaimana dengan UVB? Sinar UVB relatif memiliki panjang gelombang yang justru lebih pendek dibanding UVA. Tapi tingkat energi yang dihasilkan itu lebih tinggi. Nah, ini pada dasarnya merusak lapisan terluar kulit. Jadi yang bikin gosong gitu itu karena UVB-nya, teman-teman. Dan dapat secara langsung juga merusak DNA. Rada-rada ngeri, bukan rada-rada ya, ngeri banget. Nah, kita akan lihat gimana dengan UVC. UVC ini mampu menghancurkan bakteri, kuman, dan juga virus. Bahkan sejak tahun 1878, UVC telah digunakan untuk mensterilisasikan semua peralatan yang digunakan di rumah sakit, pesawat terbang, hingga perkantoran dalam sebuah teknologi berupa lampu UVC gitu ya. Tapi teman-teman, sebenarnya kalau yang UVC dari sinar matahari itu dia ini tergolong yang lebih pendek gitu ya. Sehingga dia itu ketika sampai di atmosfer itu sudah kayak udah berhenti sampai di situ gitu ya. Karena ozon bereaksi akhirnya nggak tembus, nggak sampai ke bumi. Namun sinar UVC ini bisa dibuat dengan teknologi manusia. Salah satunya yang kita tahu adalah lampu UVC ya. Jadi ya kecanggihan teknologi. Artinya sebenarnya kita di dalam ruangan pun kita itu tidak bisa kita bilang kalau kita nggak butuh yang namanya proteksi. Ternyata di dalam ruangan pun kita masih bisa karena misalnya ada jendela, ruangan terbuka pun sinar UV itu masih bisa masuk gitu ya. Bahkan alat-alat di sekitar kita yang kita gunakan ternyata juga mengandung ada yang mengandung ini gitu ya. Memang kita gunakan kalau nggak salah, ya bukan kalau nggak salah ya, memang benar ya seperti di rumah sakit untuk sterilisasi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang lebih jelas ya, teman-teman bisa lihat. Ini udah sering mungkin teman-teman lihat ya. Kalau UVA itu lebih dalam. Dia itu sampai ke kulit dermis. Tapi kalau UVA itu cuma sampai epidermis. Tapi UVA ini bisa membuat kita mengalami penuaan dini gitu ya. Atau kerut yang terjadi di sekitar mata kita. Jadi buat teman-teman yang masih muda kok udah berkerut, bisa jadi salah satunya karena sinar UVA yang teman-teman terima gitu ya. Dan kalau yang UVB ini lebih kepada ke sunburning, jadi lebih kayak merah terbakar gitu. Nah ini yang lebih real teman-teman bisa lihat ya. Wrinkle itu karena UVA-nya dan kerut. Kalau UVB-nya lebih kepada kayak merah-merah terbakar gosong gitu lah. Apalagi kalau kita lagi berenang atau mandi di pantai. Nah, mencegah tentu lebih baik ya teman-teman daripada mengobati. Jadi teman-teman, ini kenapa Rani mengambil topik ini? Rani juga nggak akan banyak cerita terlalu panjang, tapi Rani benar-benar melihat ada salah satu teman SMP Rani, dia dermatologis, dan bahkan anaknya yang masih umur sekitar, mungkin kalau nggak salah 3 tahun ya, itu dia pakaikan sunscreen. Dan bukan hanya di momen saat dia berada di bawah sinar matahari gitu ya. Bahkan ketika setiap hari everyday dan dia akan reapplying ketika harusnya berapa jam sekali dia harus replying, mungkin nggak bisa straight berapa jam sekali ya, tapi paling nggak di reapply gitu, ketika siang dicuci dulu terus di reapply lagi, karena dia memang betul-betul menyampaikan bahwa kalau teman-teman konsisten melakukan hal ini, teman-teman bisa membantu aging itu tadi ya, anti-aging lah istilahnya. Bukan anti-aging, tapi mengurangi atau mencegah terjadinya penuaan dini, kerutan, wrinkle, itu karena itu efek dari sinar ultraviolet UVA. Jadi yuk sama-sama kita mencegah sama dong ya, lebih baik kita mencegah terhindar dari COVID-19 daripada kita
terinfeksi. Tapi di sisi lain juga kita belajar bahwa lebih baik bagi kita juga untuk mencegah kerutan itu daripada kalau sudah ada kerutan malah lebih sulit untuk membereskannya. Nah, ada 3 produk dari Oriflame yang teman-teman bisa pakai untuk menolong teman-teman dalam mencegah terjadinya efek buruk dari sinar UV ini. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan lihat salah satu produk dari Oriflame, yaitu namanya Sunsun 360 yang 50 plus ya, SPF 50 plus. Jadi ini SPF yang tertinggi yang dimiliki oleh Oriflame. Nah, kenapa sih 50 SPF? 50 SPF ini termasuk yang berarti dia lebih lama akan bisa mengcover atau memproteksi kulit kita dari sinar UV. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang kulitnya berjerawat, saya merekomendasikan yang 30. Tapi buat teman-teman yang jenis kulitnya tidak berminyak dan tidak berjerawat, no problem, teman-teman bisa pakai yang 50 ini. Nah, sunscreen untuk kulit sensitif multi-rays teknologi yang memberi proteksi berspektrum luas. Dan juga mengandung vitamin E. Itu bagusnya karena ada tambahan vitamin E yang dimasukkan ke dalamnya sehingga krim ini memiliki SPF tinggi dan juga perpaduan berbagai macam seperti cloudberry, Nordic cotton dari Swedia yang membantu untuk memberikan nutrisi dan melindungi kulit yang sensitif dari sinar matahari ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki kulit sensitif, biasanya kulit sensitif itu mereka cenderung kering teman-teman ya. Jadi memang direkomendasikan pakai ini karena dia SPF-nya tinggi, kadar minyaknya tinggi. Maksudnya bukan ya, SPF yang tinggi secara otomatis dia akan lebih oily gitu ya. Dan buat teman-teman yang kulit sensitif atau kering, ini tuh bagus banget teman-teman. Bisa menolong bahkan lebih lama untuk memproteksi kulit teman-teman dari bahaya sinar UV. Dan juga ini tahan air ya, tahan air dan tahan keringat tanpa penambahan parfum. Jadi aman banget memang buat kulit sensitif. Karena orang-orang yang memiliki kulit sensitif itu agak rada berbahaya dengan aromatik ya biasanya. Nah, berdasarkan literatur bahan baku, ini tuh sudah teruji secara klinis dan berdasarkan perbandingan sebelum dan sesudah pemberian radiasi UV, juga berdasarkan safety testing. Jadi ini memang lebih recommended untuk kulit yang kering, normal, dan sensitif ya. Tapi untuk kulit yang oily, saya akan merekomendasikan yang 30 ini. Nah, ini yang 30 ya. Sunscreen multi protection dengan SPF tinggi dan niacinamide yang membantu melindungi kulit dan kemungkinan timbulnya hyperpigmentasi. Hyperpigmentasi ini lebih kepada efek dari sinar UVB ya, yang membuat kulit dan membantu kulit tampak lebih cerah. Nah, teman-teman jangan berpikir bahwa SPF 30 ini lebih jelek, bagusan yang 50 karena daya tahan recovery-nya covernya lebih lama gitu ya. Tidak, teman-teman. Yang 30 SPF sekalipun itu proteksinya itu 90-an lebih gitu ya. Dari prosentase melindungi dari sinar matahari. Ini cuman mengenai waktunya aja, berapa lama dia bisa cover kulit kita gitu ya. Semakin pendek artinya berarti waktu reapplying-nya lebih cepat gitu aja sih teman-teman. Dan kalau ini SPF-nya lebih kecil, otomatis kadar lebih nggak oily gitu dibandingkan yang 50 SPF. Nah, teman-teman, ini juga mengandung perpaduan bahan Swedia yang melindungi kulit dan dehidrasi akibat sinar UV. Jadi bisa menolong juga supaya tidak mengalami dehidrasi. Teksturnya ringan banget dan nggak lengket dan langsung meresap. Ukuran travel, enak bisa dibawa kemana aja. Waterproof, water resist ya. Dan juga keringat tentunya. Dan bahan bakunya teruji secara klinis. Jadi teman-teman, jangan underestimate, oh
30 ini lebih jelek dari 50. No at all. Tapi it's just about the timing. Jadi cuman waktunya aja. Dia bisa covernya itu sekian lama gitu ya. Sementara yang SPF itu bisa lebih lama lagi gitu ya. Maksudnya ini akan mempengaruhi dari reapplying, tapi juga dari segi proteksinya memang bedanya nggak terlalu banyak sih teman-teman. Masih beda dikit tapi ya masih di 90-an gitu ya. Ada yang sampai 100 SPF, tapi tetap aja tidak bisa 100% melindungi dari sinar UV gitu ya. Tapi minimal itu mengurangi, dan yang SPF 30 aja sudah 90-an gitu ya. Kalau yang 50 itu 90 berapa gitu. Lebih tinggi, tapi nggak lebih tinggi banyak juga gitu ya untuk proteksinya, daya proteksinya. Jadi jangan khawatir dan jangan meng-underestimate juga kalau SPF-nya rendah. Nah, kalau yang ini memang diformulasikan khusus untuk wajah ya, makanya di situ Day Shield, dan ini juga produknya Novage kalau nggak salah ya. Nah, ini krim multi proteksi, jadi memang fungsinya sangat-sangat diarahkan untuk menjaga supaya kerutan dapat berkurang, bintik gelap juga berkurang, dan bisa lebih rata warna kulitnya, gitu ya. Dan selain itu juga dia mengandung SPF 50. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya betapa kerennya produk-produk Oriflame ini sudah disiapkan untuk kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi berjemur. Kita bisa berjemur tanpa masalah. Jadi teman-teman, kiranya apa yang Rani bagikan pada sore hari ini, walaupun hanya singkat, bisa menolong teman-teman, khususnya yang sekarang ini lagi sering-sering berjemur untuk mendapatkan sinar matahari karena butuh vitamin D-nya, supaya imun teman-teman juga lebih bagus, sehingga terhindar dari COVID-19. Teman-teman nggak perlu khawatir, karena kita punya produk yang bisa kita pakai, kita bisa ceritakan. Jujur saya dulu mikir, ini cuma dipakai kalau saya ke pantai. Tapi karena teman saya yang dermatologis aja gitu ya, dia betul-betul rutin banget. Saya tahu karena story-nya dia kan dia terus ya. Dan saya bisa lihat betul-betul luar biasa dia dengan konsisten, dan kita bisa lihat mukanya itu, ya itu tadi ya, kalau kata temanku itu kecantikannya itu everlasting, tidak lekang oleh waktu gitu ya. Mungkin nggak beda-beda tipis sama waktu dia masih SMP, karena memang dia itu termasuk yang sangat-sangat menjaga kulitnya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Mari kita berjemur tanpa masalah dengan menggunakan Sunsun dari Oriflame. Terima kasih teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman bukan hanya memakai tapi menceritakan dan juga merekomendasikan produknya ya. Selamat berbagi berita baik kepada orang-orang di sekitar bahwa walaupun kita berjemur, kita tetap bisa memproteksi dari sinar UV, efek buruk sinar UV. Terima kasih.